Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Suatu hari ketika Dayang Sumbi menenun, ia merasa lemas dan pusing. Sementara itu benang pintalnya jatuh berkali-kali. Karena jengkel benang pintalnya jatuh terus-menerus, ia pun berkata, "Barang siapa yang berhasil mengambil benang pintal itu untukku, aku bersumpah, jika dia laki-laki akan kujadikan dia suami, jika dia perempuan akan kujadikan sebagai saudara." Tiba-tiba benang pintalnya sudah ada di dekatnya. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi, karena yang mengambil benang pintal itu adalah si Tumang, anjing kerajaan yang terkenal sakti dan setia. "Akulah yang mengambil benang pintal itu untukmu, Dayang Sumbi." "Kamu, Tumang? Berarti kamu akan menjadi suamiku?" Bagaimanapun Dayang Sumbi telah bersumpah. Kemudian ia menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan mereka adalah seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Tumang pun berpesan kepada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan bahwa ialah ayahnya. Suatu hari Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu binatang. Sangkuriang pun pergi ditemani Tumang. Sayangnya hingga hari gelap, Sangkuriang tidak mendapatkan hasil. Saking jengkelnya, Sangkuriang membunuh Tumang dan mengambil dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta istana. Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang. "Sangkuriang anakku, apakah kau mengetahui Tumang?" Akhirnya Sangkuriang mengakui perbuatannya. "Anu ibunda, aku telah membunuhnya untuk pesta kemarin." Dayang Sumbi tidak kuasa menahan emosinya. Dia pun memukul Sangkuriang tepat di keningnya hingga berlumuran darah. Akibat perbuatannya itu, Dayang Sumbi diusir dari istana. Waktu pun berlalu, Sangkuriang tumbuh sebagai pemuda yang disegani dan sakti. Suatu hari ketika Sangkuriang berburu binatang, alangkah terkejutnya ia melihat seorang gadis. Sangkuriang tidak mengetahui bahwa gadis itu adalah Dayang Sumbi. Begitu pula sebaliknya. Sangkuriang tidak memerlukan waktu lama untuk melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun menerimanya. Namun sebelum pernikahan tiba, Dayang Sumbi menemukan bekas luka pada pemuda itu, sekaligus mengetahui bahwa pemuda itu adalah anaknya. Dayang Sumbi mencari akal agar pernikahan itu gagal. "Sangkuriang, kamu bisa menikahiku asal kamu menuruti permintaanku. Kamu harus merubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusurinya. Semua itu harus selesai sebelum fajar tiba." Sangkuriang pun menyetujui permintaan Dayang Sumbi. Hingga mulai terbentuk bendungan, Dayang Sumbi mulai gelisah. Keajaiban pun terjadi. Usaha Sangkuriang gagal. Matahari terbit lebih awal. "Siapa yang melakukan ini? Tega sekali engkau!" "Sangkuriang, bagaimana aku bisa menikah denganmu? Sedangkan aku ini adalah ibumu, Dayang Sumbi." "Tidak mungkin! Tidak!" Sangkuriang pun menendang perahu yang ia buat dengan posisi terbalik, dengan berubah menjadi gunung, hingga sekarang berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Dari kisah ini, hikmah yang dapat kita ambil, kita harus menjaga amarah agar hidup lebih aman dan damai.